pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita melanjutkan mata kuliah kewirausahaan dengan tema pengambilan risiko. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti mata kuliah kewirausahaan dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Temanya pengambilan risiko. Risiko dalam usaha itu memang harus kita hadapi, jangan dihindari. Karena setiap usaha itu memang risiko itu selalu ada. Menurut para ahli, menurut Arthur William dan Richard, bahwa risiko merupakan suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Dan menurut Abbas Salim, ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi risiko adalah merupakan sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak terduga sebelumnya. Jadi risiko di sini dikaitkannya dalam keadaan yang merugikan, ya, merugikan. Kalau dalam dunia usaha bisa saja dari produk yang gagal, terus produk tidak laku, ya, atau tidak terduga sebelumnya. Tidak terduga sebelumnya itu berarti bisa saja kerugian-kerugian yang disebabkan alam, ya, kebakaran ataupun yang lainnya. Risiko, karakteristik risiko ada dua, yaitu pertama ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dan yang kedua ketidakpastian yang terjadi, yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian. Nah, risiko di sini selalu ada, ya, dalam kehidupan kita. Intensitas risiko juga semakin meningkat bila bisnis yang kita lakukan semakin besar. Nah, ini maksudnya bisnis yang kita lakukan semakin besar, maka juga risikonya juga besar, maka keuntungan juga akan semakin besar. Nah, oleh karenanya dalam proses seorang wirausaha tidak dapat dilepaskan bagaimana seorang wirausaha melakukan pengambilan risiko untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu. Nah, dalam wirausaha juga, seorang wirausaha ada motivasi untuk mengambil risiko. Nah, ada alasannya seorang mengambil risiko, tentunya didasari atas dasar keinginan mendapatkan pengembalian yang sepadan, ya. Nah, pengembalian yang sepadan ini tentunya dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Artinya apa? Seorang wirausaha juga harus melakukan kegiatan yang berisiko. Karena apa? Karena menginginkan keuntungan. Nah, karena menginginkan keuntungan, sehingga seorang wirausaha juga harus mampu mengkalkulasi besarnya resiko. Ya, harus mampu mengkalkulasi resiko. Kedua, untuk motivasi mengambil resiko, yaitu karena kepepet. Faktor kepepet ini seorang wirausaha mengambil resiko
biasanya tidak terlalu menghiraukan risiko-risiko yang dihadapi ya. Nah, seorang wirausaha yang mengambil karena kepepet ini tidak memahami atau tidak mampu mengkalkulasi risiko atau tidak tahu risiko yang akan dihadapi. Macam-macam risiko. Risiko dalam usaha itu ada jenis risiko. Ada risiko murni. Risiko murni ini adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya menimbulkan kerugian. Bentuk daripada risiko murni yang muncul antaranya adalah disebabkan oleh kebakaran, pencurian, kecelakaan kerja, atau tuntutan hukum, terus ada banjir, longsor, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, risiko hilang juga itu termasuk ya. Nah, risiko hilang ini atau rusak ya, aset yang dimiliki itu karena terbakar ataupun ini berupa aset-aset ya, kebakaran, pencurian ya. Terus ada kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini biasanya pada proses produksi. Pada saat memproduksi terjadi kecelakaan, nah, itu menyebabkan risiko. Nah, risiko operasional lainnya juga bisa. Terus ada risiko di sini tuntutan hukum. Nah, tuntutan hukum ini tuntutan hukum pihak lain, misalnya produk kita ada racun atau konsumen mengalami keracunan dari makanan yang kita jual. Nah, sehingga apa? Ada tuntutan konsumen atas kelalaian perusahaan kita. Terus ada bencana alam. Bencana alam ini berupa banjir, longsor ya. Nah, ini risiko murni. Jenis risiko yang kedua ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini adalah risiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa mengalami keuntungan ataupun kerugian. Contoh daripada risiko spekulatif ya, ini dibagi dua. Risiko spekulatif disebabkan oleh risiko perubahan harga. Nah, risiko perubahan harga ini artinya harga pasar suatu produk ataupun jasa ataupun komoditi yang berubah-ubah. Nah, ini bisa terkait dengan harga input. Harga input ya, harga input naik maka perusahaan dapat mengalami kerugian atau penurunan margin keuntungan. Terus sebaliknya, kalau harga inputnya turun maka perusahaan dapat mengalami keuntungan yang berupa kenaikan margin keuntungan. Terkait dengan harga output, yaitu harga output naik maka perusahaan akan mengalami keuntungan karena naiknya margin keuntungan. Sementara bila harga outputnya turun maka perusahaan akan mengalami kerugian, yaitu berupa penurunan margin keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif berupa risiko kredit. Nah, risiko kredit ini adalah risiko yang muncul dari transaksi kredit seperti utang dagang. Jika pihak yang kita berikan kredit mengalami gagal bayar, nah biasanya kita memberikan produk ke perusahaan lain, dikreditkan sehingga gagal bayar. Nah, ini yang disebut dengan risiko spekulatif ya. Sehingga apa? Sehingga perusahaan kita mengalami kerugian. Nah, ini yang dimaksud dengan risiko spekulatif
terhadap risiko kredit. Terus risiko menurut sumber, penyebabnya ada risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal ini berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya ketidaktahuan, kesalahan manusiawi, kurang pengalaman, kurang pelatihan. Nah ini internal ini biasanya terkait dengan sumber daya manusianya itu sendiri. Terus ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini berasal dari di luar perusahaan. Contohnya kegiatan pemasok ya yang berakibat kegagalan atau dengan perubahan spesifikasi produk. Terus disebabkan oleh persaingan, ada saingan usaha yang sama. Terus tingkah laku pelanggan. Nah, ini perubahan permintaan atau perubahan persepsi ya. Terus terjadi perubahan politik, undang-undang yang mempengaruhi produk pelanggan. Ataupun yang terakhir adalah kekuatan alam. Nah, ini risiko eksternal. Nah, risiko usaha secara umum dibagi beberapa. Pertama adalah risiko teknis, risiko pasar, risiko alam, dan risiko kredit. Risiko teknis berupa risiko yang terjadi akibat wirausaha atau manajer kurang mampu dalam mengambil keputusan. Nah, ada faktor-faktor penyebab risiko teknis, yaitu pertama biaya produksi yang tinggi. Terus terjadi pemogokan karyawan akibat kesejahteraan yang kurang diperhatikan. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, kesejahteraan karyawan. Terus pemakaian sumber daya yang tidak seimbang. Sumber daya ini yang tidak seimbang ini terkait dengan tenaga kerja terlalu banyak. Jangan sampai usaha kita tenaga kerjanya terlalu banyak, pekerjaannya sedikit. Nah, ini menghambur-hamburkan biaya-biaya yang tidak terduga nantinya. Terus terjadi akibat keteledoran atau kurang cermat. Terus terjadi pencurian, penipuan akibat pengawasan yang kurang baik. Nah, terus menerus rugi karena biaya yang terus membengkak, harga jual tidak berubah. Terus penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitas kerja menurun. Nah, ini riskan juga penempatan tenaga kerja. Berarti tenaga kerja yang kita tempatkan itu harus sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Terus perencanaan dan desain yang salah, yang sulit dioperasionalkan. Nah, perencanaan dan desain yang salah ya. Ini biasanya berupa dengan tata mesin, penggunaan peralatan ya. Terus tidak percaya oleh perbankan akibat terjadi kredit macet di dalam perusahaan. Kita tidak dipercaya lagi karena kita sering menunggak dalam keuangan. Ada upaya untuk mengatasi risiko teknis, yaitu manajer atau seorang wirausaha harus menambah pengetahuan tentang teknologi skill, organisasional skill, managerial skill. Nah, technological skill ini berupa keterampilan teknis, terutama yang berkaitan dengan proses produksi yang dihasilkan. Diupayakan memakai metode yang dapat menurunkan biaya produksi ya. Terus misalnya teknologi tradisional diganti dengan tepat guna atau modern. Terus organisational skill. Nah, ini keterampilan organisasi, ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Terus managerial skill, ini keterampilan pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan untuk memimpin, kemampuan untuk mencapai tujuan usaha dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua orang yang ada di organisasi ya.
Nah, membuat strategi usaha yang terarah untuk masa depan ini meliputi strategi produksi, keuangan, strategi SDM. Nah, ini menyangkut dengan sumber daya manusia ya. Terus mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi. Upaya mengatasi ini, mengalihkan kerugian ini berarti kita harus masuk asuransi apabila perusahaan kita kebakaran atau terjadi kecelakaan kerja, kita tidak menanggung risikonya tersebut, tetapi asuransi tersebut yang akan menanggung biaya-biaya yang terjadi. Terus ada risiko pasar. Risiko pasar ini adalah risiko yang terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Ada faktornya, faktor penyebabnya adalah kesalahan dalam mengidentifikasi pasar. Nah, ini dalam hal pemasaran, kesalahan dalam mengetahui kebutuhan pelanggan pada pasar yang dipilih, kegagalan dalam memprediksi perubahan pasar, kesalahan dalam memperhitungkan secara makro, kegagalan dalam memprediksi siklus pasar, adanya perkembangan teknologi, peraturan baru, atau produk sudah kuno. Nah, ini faktor-faktor penyebab ini adalah terkait dengan pemasaran produk kita yang bagus itu seperti apa. Nah, ini nanti kalian akan belajar tentang pemasaran suatu produk yang bagus, bagaimana caranya ya. Nah, bagaimana cara mengatasi risiko pasar tersebut? Yaitu mengadakan inovasi produk atau produk inovasi, membuat desain baru dari produk yang disenangi calon pembeli ya, mendesain baru atau membuat produk baru atau membuat menginovasi baru produk yang sudah ada, dibuat dengan inovasi-inovasi yang baru. Terus mengadakan penelitian pasar untuk memperoleh informasi pasar secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Nah, biasanya cara ini memerlukan dana yang besar dan dilakukan oleh perusahaan besar. Nah, karena ini riset pemasaran. Siapa sih calon pembelinya? Umur berapa saja? Ini produk ini untuk siapa saja? Nah, itu riset pemasaran ya. Terus ada risiko kredit. Nah, risiko kredit ini merupakan risiko yang ditanggung kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Nah, ada faktor penyebabnya, yaitu produsen menaruh produknya terlebih dahulu dan dibayar kemudian. Nah, ini karena kita percaya pada perusahaan atau perusahaan yang kita kerjasama untuk memasarkan produk-produk kita. Nah, terus yang kedua, debitur meminjam modal usaha tapi usahanya gagal sehingga timbul ke kredit macet. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya yaitu kita memberikan kredit pada orang yang tepat. Ya, ada karakter, capacity, kapital, dan condition. Karakter itu berupa watak, reputasi yang kita ketahui bahwa perusahaan itu dapat dipercaya. Terus capacity, kemampuan untuk membayar suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan hasil yang diperoleh dari usahanya. Terus kapital, kemampuan modal sendiri yang ditempatkan dalam usaha sehingga merupakan net personal asset. Kondisi, keadaan usahanya, apakah menunjukkan tren naik atau turun? Nah, ini ya untuk mengatasi. Jadi kalau kita mempunyai usaha terus bekerja sama dengan perusahaan lain, nah di sini perlu diperhatikan ada risiko-risiko kredit. Jangan berikan pinjaman yang terlalu besar tapi bertahap sambil mengevaluasi kredibilitas debitur. Perhatikan pengelolaan dana debitur jika yang bersangkutan memiliki perusahaan. Lembar neraca, laporan rugi laba, aliran dana ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Terus ada risiko alam atau di luar kemampuan manusia. Nah, risiko yang harus kita ketahui di sini ada risiko alam.
risiko yang terjadi di luar pengetahuan atau jangkauan manusia. Tadi yang saya sebutkan di pertama ada bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dapat memanfaatkan jasa perusahaan asuransi. Apabila terjadi bencana alam ataupun yang lainnya, ya, maka yang akan menanggung risiko itu adalah perusahaan asuransi. Konsep resiko. Bagaimana mengkalkulasi resiko? Bagaimana mengkalkulasi resiko? Untuk mengkalkulasi resiko, maka tentukan seberapa sering resiko tersebut terjadi, ya. Frekuensi atau probability. Tentukan dampak yang timbul dari resiko yang terjadi. Terus hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula, yaitu frekuensi kali dampak. Contohnya untuk mengkalkulasi risiko terjadi pencurian barang dagangan, ya, frekuensinya 1 bulan 5 kali, ya. Dampaknya dalam setiap bulan kejadian rata-rata kerugian ditanggung adalah 300.000. Kemungkinan prediksi kerugian itu 5 kali 300.000, berarti dampak kerugian 1.500.000. Nah, artinya apa? Dalam 1 bulan terdapat resiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta. Nah, ini konsep risiko, ya, dampak risiko yang kita kalkulasi. Penyebab dalam usaha juga di sini ada risiko-risiko. Maka ada penyebab kegagalan dalam usaha. Penyebab kegagalan dalam usaha berdasarkan penelitian 25% sampai dengan 33% usaha kecil mengalami kegagalan selama 2 tahun pertama masa operasinya. Nah, ini disebabkan pertama perencanaan kurang matang, kurang modal, bakat tidak cocok, kurang pengalaman, lemahnya pemasaran, rendahnya kualitas manajemen, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, tidak mempunyai semangat berwirausaha, atau lokasi tidak strategis. Ini diantaranya penyebab kegagalan usaha, ya. Kalian bisa memperhatikan dalam dunia usaha di sekeliling kalian. Kadang-kadang ada usaha baru 2 bulan, 3 bulan, ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sudah tutup. Nah, kalian perhatikan, ya. Perhatikan apa sih penyebabnya? Bisa saja lokasi tidak strategis, atau pemasarannya kurang. Nah, ini diantaranya penyebab-penyebab ini. Tidak semua penyebab ini, tidak semua, ya, penyebabnya, melainkan ada beberapa penyebab menyebabkan kegagalan usaha. Modal sudah ada, lokasi strategis, tapi kok bisa gagal? Bisa saja pemasarannya lemah, ataupun pemilik usahanya tidak mempunyai etos kerja, atau karyawan-karyawannya tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, ataupun rendahnya kualitas manajemen dalam mengelola usaha itu. Jadi, nah, ini bisa kalian pelajari bahwa penyebab kegagalan usaha itu diantaranya seperti ini, ya. Selanjutnya adalah ada kemungkinan wirausaha tetap bertahan dalam menghadapi risiko terburuk. Nah, pertama harus memperbaiki usaha, ya. Bagaimana memperbaiki usahanya? Pertama,
memperbaiki tampilan usahanya yang menarik itu seperti apa, ya, tempatnya seperti apa. Orang kalau kita melihat usaha, tampilan bangunan, interior dan lain sebagainya bagus, biasanya akan konsumen itu akan tertarik. Terus logo di sini mengganti nama logo yang mudah diingat, ya, sesuai dengan karakter usaha yang dijalankan, ya. Terus mengganti personil, nah karyawan-karyawannya itu bisa diganti. Terus melengkapi alat-alat, mengganti strategi pemasaran, memperbaiki cara kerja dan sebagainya. Terus kemungkinan wirausaha tetap bertahan, kita harus mengalihkan jenis usaha. Jenis usaha, contoh bengkel umum menjadi bengkel khusus, ya. Tadinya bengkel umum itu khusus spare part gitu kan. Pabrik bata menjadi khususnya genteng. Terus tahu menjadi jenis usahanya susu kedelai, warung bakso jadi warung makan dan lain sebagainya. Terus ada akuisisi, memohon akuisisi. Memohon akuisisi ini meminta pihak lain untuk membeli sebagian besar saham, dengan konsekuensi otoritas pengendalian usaha akan beralih ke pihak lain. Nah, ini berupa akuisisi, ya, modal lebih besar di pihak lain, ya. Supaya apa? Dengan akuisisi ini biasanya sistem manajemen akan berubah, sistem pemasaran akan berubah, karena akan dipegang oleh pihak lain. Terus mencari investor ini mencari orang yang memiliki dana untuk menginvestasikan uangnya dengan kompensasi tertentu, yaitu bagi hasil. Terus pindah alamat, usaha tidak berhasil karena faktor tempat. Nah, kita harus mencari tempat usaha yang baik, yang lebih besar. Ada tahapan-tahapan perencanaan risiko. Pertama, kenali sumber risiko, hindari risiko, kendalikan manajemen, asuransikan beberapa risiko, antisipasi risiko yang tertinggal, dan perencanaan skenario. Nah, ini tahapan perencanaan risiko. Pertama, kenali sumber risiko. Bagaimana mengenali sumber risiko? Dengan mengidentifikasi sebanyak mungkin sumber risiko. Nah, sumber risiko itu apa? Apakah terkait produk, pemasaran, penjualan, atau konsumennya, dan lain sebagainya. Yang kedua, membentuk tim kerja. Membentuk tim kerja ini sumber daya manusianya itu harus solidnya. Terus adakan pembahasan dengan sumbang saran. Perlu adanya masukan-masukan dari karyawan. Bagaimana supaya peningkatan penjualan produk kita ini lebih meningkat dari bulan ke bulan. Nah, seperti itu. Pertimbangkan dengan hati-hati susunan tim yang wajar agar pembahasan lebih efektif. Mengelola sumber potensial. Carilah seorang yang terampil menemukan apa-apa, ya. Ini maksudnya carilah seorang yang terampil menemukan ide-ide, ya, yang baik untuk memajukan usaha kita. Terus yang kedua, hindari risiko. Hindari risiko ini pertimbangkan bagaimana potensi risiko dapat dibicarakan, ya. Gunakan tenaga ahli untuk pembicaraan. Maksudnya kita menggunakan tenaga ahli untuk bagaimana menangani risiko ini. Terus carilah pengalaman baru dalam menangani masalah. Pertimbangkan bagaimana risiko dapat dipindahkan. Berilah imbalan kepada para ahli untuk membantu memecahkan masalah. Terus yang ketiga, kendalikan manajemen. Nah, pengendalian yang baik diperlukan dalam kasus apapun, dan pimpinan bersama staf harus memonitor kemajuan teknik proyek setiap waktu,
untuk menemukan masalah sedini mungkin. Terus asuransikan beberapa risiko. Nah, ini perusahaan kita harus mengasuransikan ya, karena misalnya kegagalan pemasok, kerusakan peralatan teknis. Nah, ini harus masuk asuransi. Antisipasi risiko yang tertinggal. Kemungkinan risiko yang dulu terjadi lagi. Tindakan ini berupa mengubah ruang lingkup proyek atau memodifikasi sasaran. Terus perencanaan skenario. Teknik ini dilakukan dengan melihat bahaya yang mungkin terjadi atau skenario yang alternatif dari faktor yang menyebabkan ketidakpastian, lalu merencanakan setiap skenario secara mendetail. Terus selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ada beberapa, ada 4, harus dikontrol, ditransfer ke pihak lain, dibiayai sendiri, dan dihindari. Nah, dikontrol di sini yaitu upaya yang harus kita lakukan agar risiko yang kita identifikasi menjadi berkurang ya. Mengontrol risiko ini maksudnya untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Nah, upaya yang kita lakukan yaitu mengontrol risiko dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan standar operasional yang baik ya, menggunakan menggunakan peralatan-peralatan keselamatan kerja, termasuk apa? Mengintroduksi budaya sadar resiko kepada semua karyawan. Itu kita mengontrol karyawan supaya menggunakan standar operasional dalam membuat produk-produk yang akan kita lakukan, atau kita buat. Terus ditransfer ke pihak lain atau risk transfer. Nah, ini risk transfer ini adalah upaya yang dilakukan seorang wirausaha dengan memindahkan risiko yang dihadapinya ke pihak lain ya. Nah, ini maksudnya apa? Dengan asuransi. Terus dibiayai sendiri. Biaya sendiri adalah upaya apa ya? Upaya resiko yang timbul terhadap apa ya? Resiko yang maksudnya gini. Dibiayai sendiri ini adalah upaya untuk mendanai dampak yang timbul oleh resiko ya. Upaya mendanai dampak yang timbul oleh resiko. Konteksnya yaitu mendanai resiko tersebut dengan menyediakan dana cadangan ya, khusus untuk mendanai resiko. Berarti ini kita menyiapkan dana cadangan untuk mendanai resiko atau tanpa membuat dana cadangan. Nah, dana cadangan ini ya tentunya akan membuat modal kerja kita meningkat karena adanya dana cadangan. Yang terakhir adalah dihindari ya. Pengelolaan risiko di sini dihindari. Nah, ini tindakan dihindari ini adalah menghindari risiko yang dihadapi. Misalnya apa? Selama 1 minggu ke depan diprediksi hujan akan turun sangat lebat, maka apa? Kita sebagai usaha mempunyai usaha restoran umpamanya menghindari penjualan bermacam-macam minuman dingin atau aneka es. Nah, itu kita harus menghindari. Itu yang dimaksud dengan dihindari, yaitu apa? Kemungkinan produk-produk yang tidak laku kita harus menghindari membuat produk yang tidak laku tersebut, tergantung tadi yang disebutkan cuaca. Kalau hujan ya kita
menghindari membuat produk minuman dingin yang banyak ya. Nah, itu pengelolaan risiko yang dimaksud dengan dihindari. Jadi intinya bahwa seorang wirausaha itu tidak lepas dari yang namanya risiko. Nah, risiko itu memang harus dihadapi dalam dunia usaha, bukan dihindari ya. Kalau kita menghindari risiko, maka itu bukan namanya usaha ya. Ya. Nah, jadi risiko itu merupakan teman baiknya seorang wirausaha. Jadi, seseorang yang ingin menjadi entrepreneur harus berani menanggung risiko secara cermat. Nah, itu terkait dengan pengambilan risiko. Selamat menjadi seorang wirausaha dengan bergelut dan meminimalkan risiko dalam usaha. Jangan dihindari, tapi meminimalkan risiko. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.